Jadi saya itu waktunya memang kurang ya buat olahraga karena pulangnya suka malam. Jadi ya kalau weekend itu berenang aja, berenang Sabtu atau Minggu itu cuma sekali. Tapi saya itu minum ada teman kasih minum dari buah merah Papua. Jadi saya minum itu aja setiap hari 1 sendok untuk menjaga kesehatan gitu. Berenang sama menyetir. Kalau lagi rasanya nggak perlu supir, saya nyetir. Jadi nyetir itu melatih badan kita untuk bergerak ya, jangan diem aja gitu. Ya. Oh, tapi stop 1 jam itu ntar makan singkong, ntar artinya berenangnya ya nggak 1 jam terus-terusan lah. Ya berenangnya bolak-balik stop gitu ya. Oh, kolamnya kolam Olimpik ya. Jadi udah standar internasional, jadi bolak-balik gitu. Pokoknya Olimpik itu 10 kali deh bolak-balik. Ya kurangin karbohidrat ya, itu paling penting, dan gula. Jadi saya memang dari dulu nggak suka gula, tapi kalau karbohidratnya agak susah. Tapi berusaha dikurangin, sama minum suplemen tadi dari buah merah Papua setiap hari. Banyakin protein, telur gitu-gitu deh. Oh ya itu standar ya ada, tapi nggak sampai khusus itu ya, sampai minum tiap hari harus di blender itu enggak. Ya ada apa ya dimakan gitu, nggak khusus. Gula, karbo, dan daging merah lah kalau bisa ya. Itu kan kebanyakan ayam atau ikan gitu. Ya ada 5 tahunan inilah bertahap udah dilakukan. Tubuh jadi lebih nggak terlalu cepat, nggak terlalu gemuk ya. Artinya ya kita jadi berasa deh ini habis meeting sama orang pagi, siang, sore, malam, kadang-kadang kita nggak bisa nolak makanan. Nah itu besoknya harus mulai melakukan pengurangan. Jadi kita tuh ya membatasi setelah melakukan aktivitas yang banyak ketemu orang makan. Jadi tubuh kita dijaga di berat badannya gitu. Saya sih 70-an ya, 70, 71, 72. Nah itu saya berusaha tuh 69, 68 ya, itu pokoknya harus ya usaha deh ya, naik turun gitu deh. Banyak kan saya bisnis trip sekalian sama ya jadi kita tuh waktunya susah di dalam 5 tahun ini, banyak sekali pekerjaan baik dari perusahaan maupun asosiasi. Jadi kita khusus untuk cuti itu paling setahun sekali yang bisa pergi sama keluarga. Tapi kalau untuk bisnis trip ya sekalian, misalnya berapa bulan lalu lah saya ke Semarang, ya saya pikir udah saya nyetir mobil ya karena mau kuliner sekalian kerja. Nah itu saya bawa keluarga, jadi keluarga tuh ngikut dalam bekerja, dalam rutinitas kerja di dalam bisnis trip. Iya habis waktunya nggak cukup kalau kita nunggu benar-benar nggak kerja tuh biasa setahun sekali. Nah sedangkan kita mau mungkin setahun 2 kali atau 3 kali ya kita bikin gitu deh. Kalau di dalam negeri ya sejak ada tol nih, terima kasih ke Pak Presiden, saya sukanya ya pokoknya Jawa tuh naik mobil ya, dari Cirebon, kuliner, Semarang, Surabaya gitu ya. Nah tapi kalau itunya Bali sih, saya suka Bali, karena di Bali itu juga kita bisa udahlah pakai kausan aja gitu ke pantai gitu ya, lebih nyaman. Tapi kalau luar negerinya dari dulu karena saya dari muda dikirim sama keluarga untuk bisnis trip, saya tuh nyaman ke negara-negara Asia. Saya tuh nyaman ke Hong Kong, ke Jepang, ke ya Singapura, Malaysia gitu deh, ASEAN. Karena memang pengalaman dari muda untuk bisnis trip itu. Saya cocok makanan Asia dibanding makanan Western. Betul. Ya saya kebanyakan trip, kalau luar negeri itu 80% kan bisnis trip. Jadi saya gabung dengan kadang-kadang family trip. Nah yang saya dapat itu pertemuan dengan
teman-teman bisnis tapi bisa bareng jalan-jalan. Jadi kadang-kadang pabrik bawa anaknya juga, jemput saya bawa keluarga saya. Jadi saya tuh punya teman di Thailand, di China, Malaysia. Kalau jalan-jalan tuh sekalian kerja, bos saya meeting nanti istri sama istri juga jalan gitu. Itu pengalaman gitu ya, mendapatkan manfaat juga buat kedua buah keluarga, saling networking, saling menghargai, universal, saling banyak teman di seluruh Asia gitu. Betul, biasanya kalau bisnisnya 5 hari, di hari ke-6-nya kita extend atau 2 hari extend kita jalan-jalan, yang 5 harinya kerja. Nah, keluarga 5 hari itu bisa kemana-mana sendiri. Ya, saya nggak bisa ikut, kadang-kadang malam doang ketemu di hotel. Ya pastilah ada, makanya saya juga nebus dosa gitu ya. Kadang-kadang ayo kita sekalian meeting atau tadi yuk ikut anak-anak. Itu karena anak-anak masih kecil, tapi sekarang kan anak udah ada yang gede, udah bisa nggak bisa ikut gitu. Adalah, itu memang resiko ya daripada berusaha dan berorganisasi, karena kita jadi waktunya yang tadinya bisa buat keluarga akhirnya buat organisasi. Karena saya banyak asosiasi juga, jadi suka diomelin gitu. Ya. Gini, kita tuh sebenarnya nggak kalah. Indonesia itu mempunyai mall yang hebat, retailnya juga jago-jago. Cuma memang luar negeri itu satu yang saya lihat adalah well managed dari government. Jadi governmentnya itu memang memikirkan turis. Jadi kita ini kalau sebagai turis datang ke negara asing itu benar-benar informasinya jelas. Diskonnya jelas, terus pelayanannya juga rapi. Nah, ini yang kita coba lakukan, makanya saya ikut dari dulu di banyak asosiasi, karena kita ingin menservis salah satunya turis asing agar berbelanja, agar meeting, bikin pameran, agar ya pokoknya nggak cuma bawa keluarga jalan-jalan. Justru kita yang lebih pentingkan dari saya adalah bisnis turis, karena saya pengalaman bisnis turis itu. Bisnis turis tuh punya uang, jadi dia bisa meetingnya 2 hari, 3 harinya jalan-jalan, dan mereka spend money-nya banyak, bisa belanja baju, tas, sepatu di Indonesia. Itu yang di luar negeri sudah digarap dengan baik. Iya, karena window shopping tuh kadang-kadang karena kita udah tahu sebelum jalan tuh udah dikasih informasi, terus naik bis juga gampang, naik kereta api gampang. Saya nggak pernah loh ke luar negeri itu pusing-pusing sewa mobil, udah naik kereta api. Indonesia untungnya udah mulai ada MRT ya, walaupun baru 1 jalur. Di luar negeri itu jalurnya sampai puluhan, jadi kita nyaman belanja ke mall sini, belanja ke sono, makan di sini, naik kereta api semua. Itu yang membuat bisnisnya belanja, nggak cuma window shopping. Ya, himbauan saya seluruh ekosistem tuh harus dikumpulkan dan dikomandoi oleh satu pintu. Mungkin dalam hal ini asosiasi kalau pariwisata, kita ada GIPI sekarang di bawah ketua umum baru Pak Haryadi, ketua umumnya. Mungkin di GIPI itu bisa dibikin konsepnya fokus. Jadi GIPI itu kan fokusnya ke pariwisata, sedangkan retail dan restoran itu ada di bawah pariwisata. Nah, moga-moga kami di tahun ini GIPI itu bisa diberdayakan, bikin yang seperti di luar negeri. Tourist Board of Chamber yang khusus ngurusin pameran, shopping, makan, kebun binatang, hotel gitu ya. Itu dibikin satu, itu bisa deh harusnya kalau udah ada GIPI itu. Jadi didukung pemerintah gitu. Betul, itu yang bikin pulih ekonomi kita, turis. Bali kalau turisnya udah spend money lagi dari domestik udah ada katanya, apalagi luar negeri datang, wah udah deh, bangkit ekonomi kita lebih bagus, lebih cepat.